pokok persoalan antara Israel dengan Gaza ini apa sih itu? Peperangan ini antara Israel dengan Gaza, bukan Palestina secara umum. Hari Jumat persis jam 10 kita sudah berada di area Masjidil Aqsa. Makanya dibatasi ya, usia anak muda tuh nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa ya, belum boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim yang berbahagia. Rasanya sudah lama sekali kita tidak menjumpai mitra muslim di Sandi ya, santai bersama Ustadz Edi Hamdi. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali hadir dengan harapan tentu saja mitra muslim dalam keadaan sehat walafiat seperti halnya kami. Dan kemunculan kita ini di Sandi bersama Ustadz Edi Hamdi, saya sapa dulu deh biar enak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa santai banget nih di Sandi ya. Dan mitra muslim, ini kita akan hadir dan membahas tuntas atau bercerita santai tentang Palestina, Aqsa dan Gaza tentu saja. Dan seperti mitra muslim mengetahui bahwa Pak Ustadz Edi Hamdi ini baru saja kembali dari Al-Aqsa ya, tanggal 7 kemarin, bertepatan dengan sebulan konflik di Gaza. Dan luar biasa nih, saya jadi penasaran, langsung aja dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ya, baru pulang dari Aqsa ya? Batuknya masih ada. Iya, batuknya masih ada. Sisa batuk. Tanggal 7 kemarin baru pulang ya? Betul, 1 bulan eskalasi Israel ke Gaza. Iya. Nah, persis 1 bulan. Nah, kan ini jadi satu pertanyaan juga. Sementara orang lagi heboh di Indonesia ini tentang karut-marutnya kondisi di Gaza. Tiba-tiba Satria misalnya sama Pak Edi Hamdi dibawa jamaah ke Masjidil Aqsa, Palestina, tepatnya Yerusalem. Boleh ceritain? Ya, sebenarnya program Satria ini ke Yerusalem atau ke Aqsa itu kan sudah setiap bulan. Gitu. Iya. Jadi program yang kami bawa kemarin berangkat pada tanggal 31 Oktober. Di saat memang genting-gentingnya di Yerusalem, di Gaza. Di Gaza. Ya, kita sudah punya visa untuk masuk di approval. Oh, di approval ya. Jadi ya, 2 hari sebelumnya kita sudah punya visa, berarti ya Israel mengizinkan kita masuk ke negaranya melalui Jordan. Ya. Dan ternyata kita merupakan travel pertama yang masuk di saat kondisi eskalasi ini gitu deh. Menurut mereka gitu ya. Ini truk travel pertama nih Indonesia masuk, karena sejak perang tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 atau 30 kemarin nggak ada travel Indonesia masuk ke sana. Karena ada pengunduran diri di extend ke bulan berikutnya. Gitu. Sementara kita sesuai dengan program tanggal 30 berangkat dan tanggal 30 kita on schedule ya, schedule. Gitu. Alhamdulillah kita bisa masuk lewat Yordan, dan tanggal 3 kita masuk ke Yerusalem. Dan begitu semakin meningkatnya kondisi di sana, pernah kepikiran nggak sih untuk cancel tadi, untuk diundur atau segala macam? Atau ada para jamaah yang khawatir, meyakinkan mereka waktu itu sebelum berangkat gimana? Kan begini, pertempuran atau peperangan ini antara Israel dengan Gaza. Bukan Palestina secara umum. Iya. Dengan Gaza ya. Gaza. Jadi Palestina secara umum terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah tepi barat yang ada Yerusalem Al-Aqsa-nya. Kemudian tengah-tengahnya adalah negara Israel, Tel Aviv, Akka, Ashkelon dan sebagainya. Di sini baru Gaza berhadapan dengan Laut Mediterranean. Jadi yang terjadi eskalasi ini ya di sini, tidak di tepi barat. Sementara jaraknya kan antara tepi barat dengan Gaza itu kurang lebih 70 sampai 80 km jauh. Dan sementara pemerintahan Palestina sendiri kan di Ramallah, di tepi barat ya? Iya, tepi barat. Jauh dari sana ya? Iya, jauh. Jadi saya pikir ini
tidak ada pengaruhnya ke Yerusalem karena Israel mengizinkan kita masuk, kecuali kita ke Gaza mungkin beda cerita. Ini kita nggak ke Gaza, kita ke tepi barat. Ya alhamdulillah. Sampai hari Jumat persis jam 10 kita sudah berada di area Masjidil Aqsa. Nah, makanya begitu saya lihat videonya Pak Ustadz sama jamaah, justru saya deg-degan, waduh, kok sepi banget. Biasanya kan ramai ya. Betul. Biasanya ramai apalagi di kota tua ya. Betul. Yang mengelilingi area Aqsa tadi ya. Ya, setelah saya tanya, kebetulan langsung saya ketemu dengan Imam Masjid Syekh Yusuf, saya tanya, ini berapa jumlah yang sholat pada hari ini, kenapa sepi? Dia katakan, pertama, biasanya ini hampir keluar. Iya. Tapi ini hanya 5-6 shaf di dalam masjid. Karena memang ada pembatasan bagaimana? Pertama, pembatasan bagi warga negara Palestina tidak boleh masuk di bawah usia 50 tahun. Di atas itu boleh masuk. Adapun turis itu bebas. Tapi tidak ada turis. Jadi yang ada Indonesia aja. Indonesia, India. Saya juga mencari-cari teman Indonesia nggak ketemu gitu. Ternyata kita sendiri gitu. Termasuk Hebron kan salah satu tempat atau kota yang paling mencekam sebetulnya ya. Betul. Dalam tidak kondisi seperti ini pun kan sepi dan segala macam. Betul. Dan ternyata memang travel yang lain gak ada yang berani masuk. Nah, ini dia sama rombongan tetap aja masuk ke sana. Tapi nggak lewat depan itu ya saya lihat ya. Tetap lewat depan. Lewat depan. Tapi masuk ke Hebronnya tidak lewat daerah Israel. Lewat jalur lain lah. Kan ke sana tuh banyak pintu, banyak jalur. Nah, lewat Israel atau lewat agak jauh dikit lewat kota yang disebutkan H1, H2 bahasa sana. Ada bagian Israelnya, ada bagian Palestina. Kita masuk bagian Palestina. Dan sepi juga. Hanya kita sendiri yang di dalam. Jadi orang Hebron mengatakan, loh ini ada travel Indonesia masuk, girang mereka, senang sekali bahwa ada pergerakan. Gitu, ya. Tidak lantas terhenti begitu aja. Gitu. Karena memang salah satunya buat mereka adalah dipisahkan turis dan segala macam gitu ya. Betul, karena sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 3 kami di Yerusalem itu memang tidak ada kehidupan. Pertama, eskalasi yang terjadi di Gaza menimbulkan ekonomi mereka tidak berputar. Ya, contoh saja lokal agentnya tidak ada pemasukan, transportasinya tidak terpakai, cateringnya tidak, hotelnya kosong. Itu hotel saya lihat kita sendiri. Ada 2 wartawan sebetulnya dalam hotel besar itu. Saja souvenir, cenderamata segala macam nggak ada yang ini toko-toko tutup ya. Toko-toko di kota tua sebagian tutup, sebagian kecil itu buka ya. Makanan bukalah. Tapi yang lainnya tutup. Jadi memang mempengaruhi terhadap masyarakat yang ada di tepi barat dengan terjadinya peperangan di Gaza itu. Tapi yang luar biasa ini kan meyakinkan para jamaah ya. Pastinya kan walaupun yakin bisa masuk, tapi kan kita tanda tanya ya. Apakah bagaimana caranya menenangkan mereka atau memang mereka juga tidak punya rasa takut segala macam para jamaah yang dibawa Pak ini ke Aqsa? Pertama edukasi kita. Edukasi pertama, kalau saja visa tidak keluar berarti kita tidak diizinkan oleh pemerintah Israel. Artinya kondisi genting, tidak boleh. Tetapi ketika visa masuk, visa masuk, ini apakah masih bisa masuk ke Israel atau tidak? Karena belum tahu juga. Bisa saja ditolak karena ada hal-hal tertentu. Yang ketiga, apakah bisa masuk ke Masjid Aqsa? 3 hal. Nah, 3 hal itu alhamdulillah kita lalui. Jam 9.30 kami sudah berada di border. Jam 9-nya 1 jam 45 menit sudah sampai ke Yerusalem. Jam 10. Berarti kita sudah bisa melaksanakan sholat Jumat di situ. Itu kan dari Jordan ke border ya, Bay ya. Betul. Itu ada perbedaan nggak pada saat di Gaza tenang dengan gejolak seperti ini? Ada semakin ketat pemeriksaan dan segala macam, ada perbedaannya? Yang kami lihat adalah pemblokiran beberapa lokasi. Ada tempat-tempat tertentu yang diblokir gitu ya? Seperti di kota Hebron ada pemblokiran jalan karena takut terjadi demo. Karena demo sudah terjadi di utaranya tepi barat, di Jenin, di Ramallah sana sudah mulai ada demo-demo lah gitu ya. Tapi di Hebron, di Bethlehem ya memang ketat, agak ketat lah. Ya ketat, takut jadi demo. Karena termasuk Masjidil Aqsa memang kenapa mereka membatasi usia muda? Karena biasanya pada hari Jumat itu masyarakat Palestina di dalam Masjid Aqsa setelah sholat Jumat melakukan demo. Demo di dalam masjid atau di komplek masjid itu untuk membebaskan
kemanusiaan yang ada di Gaza biasanya itu. Dan makanya dibatasi ya, usia anak muda itu nggak boleh masuk ke belum boleh masuk ya, belum boleh masuk. Ya, dan tentu saja kita juga akan tayangkan beberapa tayangan di sana ya, yang meyakinkan bahwa walaupun gejolak di Gaza, nyatanya Satria Wisata yang pelopor Aqsa ini dengan Pak Ustadz Hamdi bisa dengan tenang beribadah di Masjid Aqsa dan segala macam. Ya karena kan begini, peperangan yang terjadi di Gaza itu kan tidak ada kaitannya sama Al-Aqsa. Walaupun ada orang mengatakan ini perang karena agama, perebutan Aqsa, enggak. Beda. Nah, itu dia. Itu kan tahunya nih Gaza bergejolak antara Israel dengan Palestina yang ada di Gaza. Ada sebagian orang, dan memang di Indonesia lebih heboh lagi karena suasana kondisi kayak gini banyak sekali hoax atau video-video lama segala macam memperkeruh keadaan di sana seolah-olah betul-betul mencekam, terutama di Aqsa ya. Dan ternyata memang tidak ya seperti itu. Nah sekarang banyak banget termasuk ini sebenarnya pokok persoalan antara Israel dengan Gaza ini apa sih itu? Apakah perang agama kah yang selama ini dengung sama sebagian orang pengamat atau yang tahu tentang Gaza walaupun belum pernah kesono kan gitu ya. Seperti itu. Gimana? Harus dipisahkan. Tadi saya bilang bahwa Palestina itu terbagi dua. Ya. Ada dua partai yang besar, partai Hamas yang ada di Gaza. Ini bergaris keras. Hamas. Dia lahir dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Ini ya. Pergerakan. Iya. Ada juga pergerakan yang disebut dengan Fatah. Fatah ya. Fatah, Hizbul Fatah atau dari Fatah. Nah ini adalah mereka partai yang ada di tepi barat. Yang partai pemerintahan sekarang nih ya, Palestina ya. PLO ya. Dipegang oleh Abbas, Mahmud Abbas. Nah, dua ini tujuannya membebaskan Palestina. Tahrir Palestina ya, sama-sama ingin membebaskan Palestina. Tetapi caranya berbeda. Kalau Gaza ingin memerdekakan Palestina itu atau membebaskan Palestina dengan peperangan, dengan kekerasan. Iya. Sementara Gaza, Fatah PLO ya, itu dengan perdamaian, negosiasi atau diplomasi ya. Ya ini nggak ketemu ya antara kedua. Dan bahkan pernah terjadi peperangan antara Gaza dengan Hamas. Internnya sendiri mereka saling berjibaku. Karena beda cara berjuangnya ya. Betul. Sehingga orang mengatakan Palestina ya sama gitu, padahal beda. Mereka saja internalnya karena ada dua kekuatan partai tadi sana ya, Fatah sama Hamas. Akibatnya adalah ketika ini perang terjadi di Gaza, ekonomi di sini juga terhambat. Ya. Turis-turis takut, kemudian perekonomiannya juga terhambat, kemudian hotel-hotel jadi kosong, ekonomi mereka jadi terganggu lah, gitu akibat itu. Sementara di sini mau nego terus sejak zaman Yasser Arafat kan, PLO itu ketua PLO yang ingin membebaskan Palestina, tapi dengan cara negosiasi terhadap mereka. Karena kan Palestina sudah dibagi-bagi tahun 1948 kan sudah dibagi-bagi. Ketika berdirinya negara Israel, di mana negara menetapkan beberapa kota bahwa ini sudahlah, ini miliknya Palestina, sudah dibagi tuh. Ini miliknya Israel, Gaza miliknya Palestina. Udah tenang gitu. Jadi ketika itu damai, tidak ada masalah, paling demo-demo besar lah. Nah, pergejolakan ini timbul dari Gaza. Ketika Gaza Hamas tadi ya. Dari Hamas. Itu yang terjadi. Tapi ada program sih sebetulnya yang sudah diproyeksikan sudah lama sebetulnya, sehingga terjadi pertikaian ini. Ini sebetulnya yang mungkin masyarakat Indonesia tidak pernah tahu. Sesungguhnya persoalan yang paling esensial itu dari konflik antara Israel dengan Gaza itu sebetulnya, Gaza atau Palestina itu apa sih sebenarnya yang memicu terus-menerus berkonflik gitu loh? Ada program dari Israel ingin membuat Konat Ben Gurion itu seperti terusan Suez. Kan kita tahu ada terusan Suez, orang kalau perdagangan dari segi ekonomi dia membawa barang-barang dagangannya lewat kapal laut besar, itu harus memutar dari Mediterania sampai ke Laut Hindia, melalui berputar dulu kan, dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama ya. Lama, akhirnya
di Mesir itu kan ada bendungan Suez apa terusan Suez. Jadi memotong. Itu jaraknya mungkin 2 minggu lah karena antri ya. Itu mahal. Jadi keuangan yang masuk ke Mesir itu dari situ salah satu. Iya, luar biasa. Kalau dunia kan perniagaan dunia lewat situ semuanya. Semua harus lewat situ. Iya. Nah, ternyata Israel juga sudah memprogramkan itu, yaitu pembuatan namanya terusan Ben Gurion. Jadi ditarik dari Mediterania ke Laut Merah. Itu namanya terusan Ben Gurion. Nah, itu akan lebih besar daripada yang ada di Suez. Nah, kebetulan garisnya itu di utaranya Gaza. Di utara Gaza. Yang banyak penduduk sekarang ini yang suruh keluar dari situ kan ya. Itulah alasannya kenapa Israel memerintahkan orang yang ada di kawasan utara segera mundur. 24 jam kali sekian hari kan. Selatan ya. Karena tujuannya itu. Dibombardir, semua yang dibombardir ya utara. Jadi untuk dibebaskan ternyata memang jadi pembebasan lahan. Intinya nih sih rampasan. Bukan sengketa, artinya ingin menguasai tanah. Persoalannya tanah ternyata ya. Kalian persoalan tanah dijongkol doang. Luar biasa ya. Jadi kalau dibilang agama ya enggak lah, yang dibom itu gereja, rumah sakit Asy-Syifa punya di Gaza sendiri kan enggak mayoritas Islam ya, komunitas yang ada kan? Ada Kristen Ortodok, ada Kristen biasa, ada Yahudi dan segala macam ada juga ya. Israel nggak ada. Nggak ada. Memang itu semuanya orang Arab Palestina ya. Dengan bermacam-macam agama. Iya, jadi mitra Muslim ternyata memang inti persoalan itu adalah ingin membebaskan Gaza Utara untuk dibikin terusan semacam terusan Suez tadi salah satunya karena berkaitan dengan bisnis yang luar biasa penghasilannya untuk Tel Aviv ya, untuk Israel ya. Itu program pertama. Program kedua memang sengaja masyarakat yang ada di Gaza itu yang jumlahnya 2 juta penduduk itu direncanakan ingin dihijrahkan. Hijrah ke Sinai. Sinai ya. Jadi nanti mereka tuh akan ditarik mundur sampai ke Sinai. Rencananya itu proyeksi yang udah lama ya. Itu sudah berarti bangsa Palestina yang secara tidak langsung dipaksa untuk meninggalkan tanah. Iya, yang ada di Gaza. Leluhurnya untuk pindah ke Sinai ya. Makanya mereka sebagai tanah leluhurnya, tanah airnya dipertahankan habis-habisan ya. Lewat perang tadi karena Hamas ya. Terus kalau yang lainnya kan Fatah, PLO itu dengan diplomasi dan damai sebetulnya. Makanya kita kan saya yakin bahwa kita bisa ziarah ke Baitul Maqdis ya karena kondisinya terjadi bukan di situ, ada di Gaza. Orang memang bertanya-tanya nanti rudal nyasar. Enggak lah, orang di sini Tel Aviv katakan itu berperang dengan Gaza. Sementara kita di sini ya rudalnya ke sana lah, masuk ke belakang. Ke sana atau mungkin kalaupun itu paling lewat terus ke Tel Aviv ya. Iya, jatuh ke Tel Aviv. Iya, ini kan Palestina di sini ya, Yerusalem ini Tel Aviv sini ya. Gaza di sini kan, pungut langsung ke sana. Enggak lah, IDF-nya Iron itu kan Iron Dome. Walaupun sempat error juga kemarin ya. Error karena memang strategi dari Gaza pada saat itu 4.000 atau 5.000 rudal dikeluarkan pada saat yang sama. Bersamaan. Pada saat yang sama pasukan Hamas Al-Qassam itu masuk melalui parasit. Parasit yang ada dua orang itu. Jadi pada saat bersamaan ini masuk, ini rudal masuk. Jadi konsentrasi air itu ke rudal, bukan ke orang ini. Sehingga beberapa masuk ke sana. Nah, disitulah dia bisa menangkap beberapa orang-orang tertentu, tarik ke Gaza. Itu sebetulnya hari tanggal 7. Berarti emang dia punya taktik juga ya, yang akhirnya kecolongan, secanggih apapun kecolongan juga. Cuman saya kan berpikir begini, gimana ya, bukan saya anti Gaza ya, tidak sama sekali. Kita semuanya cinta Palestina, cinta kemerdekaan Palestina. Hanya saja kan, andai saja, ini tidak semua orang Gaza suka peperangan loh. Mereka juga pastinya, karena kan resikonya, apalagi sekarang satu bulan itu secara kemanusiaan sudah luar biasa ya. Karena biasa 10.000 lebih ya. Iya, biasanya kejadiannya seminggu 2 minggu selesai. Ini satu bulan. Ini 1 bulan, mudah-mudahan setelah kita bicara selesai. Ya, amin, mudah-mudahan. Saya pulang karena pada akhirnya kan ini kemanusiaan juga, bukan. Betul. Boleh lah mereka bukan bersengketa untuk mencaplok tanah Palestina, tapi kan di sana banyak
manusia, terutama anak-anak yang iya, banyak korbannya kan. Di Amerika sendiri masyarakatnya tidak setuju. Nah, dan semua dunia juga bergerak. Semua dunia bergerak, hanya pemerintahannya saja kan. Iya. Nah, itu baru Gaza. Ya. Bagaimana kalau yang diserang itu Baitul Maqdis? Itu lebih parah. Jadi dan mereka nggak berani. Insya Allah sih aman, tidak akan terjadi hal itu. Insya Allah, karena di Masjid Al-Aqsa, dikelilingi Masjid Al-Aqsa itu banyak bangsa. Ada bangsa Yahudi, Israelnya ada di sana, Nasrani agamanya ada di sana, Armenia ada di sana, Muslim ada di sana. Jadi Yerusalem itu etniknya bermacam-macam. Jadi mustahil Israel mengirim rudal ke sini. Berarti dia membunuh rakyatnya sendiri. Gitu. Jadi saya berpikir secara logika ini aman. Al-Aqsa aman. Kalau ada foto-foto gambar-gambar yang di Aqsa segala macam seperti. Iya kan, memang kubahnya sama kuning. Tapi itu kubahnya yang di Irak waktu perang ISIS dulu. Waktu zaman dulu ya. Zaman dulu itu. Irak. Itu masjid apa gitu. Betul. Jadi banyak hoak-hoak yang bertebaran sehingga mengatakan ya sampai sempat juga lah orang-orang kaget juga gitu. Dan hari ini Mitra Muslim sudah dibuktikan oleh Pak Edi Hamdi yang sudah berkunjung ke Aqsa dalam kondisi konflik yang bergejolak di Gaza, ternyata memang aman-aman saja. Dan ada lagi barusan saya dapat WA. Ya kan luka sedikit kena korek api doang kan. Iya, gimana? Ada yang WA ke saya, loh, kok ini orang Israel sedang masuk ke Masjidil Aqsa, dijaga oleh tentara Israel. Jadi bangsa Yahudi, masuk hari ini nih. Ini hari Rabu, masuk. Tapi laporannya kemarin. Kok kemarin masuk? Sempat masukin? Masuk, saya bilang itu mah biasa. Biasa. Nah, jadi ada jam-jam tertentu di mana orang Yahudi, ya selain Muslim, bisa melakukan ziarah ke Masjid Aqsa. Jadi berputar dikeliling gitu ya, di Qubatus Sohro dikeliling. Dikasih waktu jam 8 sampai jam 10. Setelah itu keluar. Karena di situ juga ada banyak keyakinan mereka ya. Ya dengan adanya Solomon lah. Nabi Sulaiman, kemudian King David ya, di situ kan ya. Terus di luarnya adalah tembok ratapan gitu kan. Jadi memang sudah terjadwal. Kita yang travel yang sudah paham, sudah tahu. Justru yang jam 8 sampai jam 10 memang mereka diizinkan untuk masuk dan dijaga oleh tentara Israel, takut terjadi bentrokan antara masyarakat Palestina Arab Palestina dengan Yahudi gitu. Padahal 5 waktu semuanya terbuka untuk orang Muslim, silakan. Tapi jam 8 sampai jam 10 untuk mereka. Orang kita yang paling senang banget yang tidak tahu sesungguhnya, soal tidak tahu pada akhirnya membingungkan masyarakat. Ya terutama saudara-saudara kita yang ingin berziarah ke Aqsa dan sama sekali tidak ada pengaruhnya ya. Nah di luar jam-jam itu tentara-tentara Israel yang berdiri di pintu 8 pintu yang ada di Masjid Aqsa itu, dia pasti kalau melihat orang non Muslim nggak boleh masuk karena itu ada salahnya orang Muslim. Betul. Bahkan orang yang tadi jam 8 sampai jam 10 tidak boleh berdoa, jadi jalan harus nggak boleh stop. Dan ya saya sendiri punya pengalaman kan pada saat dan emang beberapa pintu dijaga oleh tentara dengan pakaian lengkap ya, senjata dan segala macam. Ada perempuan yang wartawan dari kita kan, nggak pakai hijab kan? Nggak pakai hijab. Maka tentara Israel memberikan hijab dipakai, gitu kan? Karena ini tanah suci harus menutup aurat. Karena kalau non muslim tidak boleh masuk. Bahkan anaknya Pak kayak gitu kan, kayak orang Tibet. Nggak bisa masuk. Kita suruh baca Al-Quran dulu kan? Dites dulu, benar nggak Muslim? Benar Muslim. Kalau Muslim silakan. Kalau nggak Muslim nggak boleh. Jadi sebenarnya Muslim aman, diprotek mereka. Memang yang dijaga memang tentara Israel. Betul. Jadi buat mitra Muslim tidak ada keraguan lagi untuk menyembuhkan atau memakmurkan Baitul Maqdis ya. Betul, insya Allah. Kesana walaupun kondisi saat ini Gaza tetap bergejolak. Harapan ke depan jangan sampai berlarut ini konflik di Gaza. Harus dipisahkan mana Gaza, mana tepi barat. Ya, kalau pertempuran di tepi barat, saya angkat tangan, nggak usah ke Palestina. Tetapi kalau hanya Gaza yang berkecamuk, ya silakan kita ziarah ke Baitul Maqdis. Karena Al-Aqsa itu berada di dalam kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem ini di dalamnya ada bermacam-macam warga negara. Ada Israelnya, ada Muslimnya, ada Armenianya, ada Nasrani agama, Yahudi campur. Jadi yang kita ziarahi ada tempat-tempat yang mungkin yang tidak ada kaitannya dengan peperangan yang terjadi. Kalau demo wajarlah demo-demo. Iya. Ya salah. Saya menyarankan mari tetap kita makmurkan Baitul Maqdis, minimal membantu masyarakat Palestina yang ada di
tepi barat, terutama ekonomi mereka kembali berputar. Karena jujur saja orang nganggur tuh. Kemarin 3 minggu saya menganggur, Pak. Kenapa? Nggak ada grup, nggak ada jemaah. Hotel kosong, catering nggak jalan, bus juga nganggur. Jadi juga buat teman-teman travel barangkali ada himbauan untuk. Iya, saya cuma membawa pesan dari Imam Syekh Yusuf dan teman-teman travel lokal di sana, ya nggak usah khawatir lah untuk ke Yerusalem. Untuk ke Yerusalem, untuk ziarah khususnya terutama Masjid Aqsa. Mari kita terus tetap makmurkan Masjid Aqsa. Jangan sampai Masjid Aqsa kosong. Kalau kosong bakalan direbut. Iya. Gitu. Kalau kosong jangan. Mereka akan nunggu kesempatan itu. Ayo sama-sama kita siarkan Masjid Aqsa. Kita tidak bisa ikut, jangan sampai berperang ya. Kita cukup memakmurkan Masjid Aqsa dan bukti. Kalau misalkan mitra muslim masih ragu juga untuk pergi ke sana, ada satelit wisata, ini kan koper untuk Aqsa, itu apa pilihan? Insya Allah. Makanya utuh dia balik, nggak kena berat. Baik, terima kasih mudah-mudahan manfaat buat mitra muslim semuanya, terutama ayo kita lewat apa saja, ya, membantu Palestina dengan memakmurkan Aqsa, datang ke sana, memberikan kehidupan pada masyarakat sana, penjualnya dan segala macam itu akan sangat membantu ketimbang cuma koar-koar di sini yang termakan hoax yang nggak karuan ya. Iya, di sini ya gitulah. Baik, dan itu salah satu share Palestina buat kita semuanya. Terima kasih Pak Edi Hamdi, luar biasa. Mitra Muslim, terima kasih. Mudah-mudahan ini tayangan Sandi kesempatan ini bermanfaat sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Baik, kami pamit, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakriyani TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa tonton ya kalau pengen tahu.